kebetulan si sosok itu tuh yang tadi tuh ada di belakang, lagi ngeliatin bayi sambil ada yang nangis. Ada di belakang Di belakang abang. kamar mandi di Di kamar mandi. rumah yang punya bayi tuh. Betul, yang punya bayinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Rekso Bumi. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang telah lama saya tunggu-tunggu nih. Langsung saja kita sapa-sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Bang Ojak. Bang. Apa kabar Bang? Baik Bang. Alhamdulillah baik. Malam ini mau bercerita tentang apa Bang? Tentang pengalaman saya waktu habis main malam ketemu sosok menyeramkan. Nah, bentar Bang Ojak. Tak lupa juga saya ingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe channel Rekso Bumi, silakan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rekso Bumi. Langsung saja Bang Ojak. Bagaimana kejadiannya Bang Ojak? Nah, kejadiannya tuh orang tetangga saya tuh meninggalnya dalam keadaan hamil bayinya, ternyata bayinya kembar. Yang satu udah keluar selamat, yang satu masih di dalam kandungan, masih dalam perut, tapi meninggal sama ibunya. Lalu lah, singkat cerita itu udah dikubur udah apa, saya tuh malamnya tuh main sama teman saya, nongkrong habis main bulu tangkis kan malam tuh di gor. Pulangnya nggak pulang dulu, saya nongkrong teman-teman saya nongkrong. Terus ada keganjilan tuh ya, perasaan tuh kuduknya merinding itu. Pertama ada suara orang yang minta tolong. Ini apa, yang bayi yang di dalamnya masih hidup. Bang, itu kejadiannya kira-kira jam berapa Bang? Jam 11 malam. Abang berapa orang tuh pas? Empat. Berempat. Ya berempat. Sama teman saya tuh. Aduh, ini ada yang minta tolong, tapi suaranya siapa? Kamu tahu nggak? Gak tahu. Itu di pohon mangga ada yang nangis. Suara serem tuh suaranya, kayak nangis tapi ketawa tuh Bang, tapi kayak nangis. Pas waktu diam selibatan tuh lewat, putih tapi mukanya masih ibarat ini mah tiren lah, mati kemarin, meninggalnya kemarin. Baunya beraroma melati, bau ini Pak, harum wangi tuh, aroma melati lah. Tapi yang merinding sih Bang, terusan ada suara bayi nangis. Tolong, ini anaknya sampai. Ya nggak tahu ya, orang keluarganya yang ini ya kan cuma lewat Bang. Itu yang tolong siapa Bang? Ya kayak ada suara yang tong-tong, tapi yang sudah meninggal tapi yang nggak tahu ini setan Pak, bukan ya. Nah kebetulan saya pulang udah pada bubar tuh tempat tongkrongan. Ya ada duaan yang sejalan sama mau ke rumah saya, pulangnya tuh searah. Nah tiba-tiba di pohon jambu ada kakinya aja Bang, kakinya lagi nguncang-nguncang di pohon jambu tuh. Tapi muka mah nggak kelihatan, rambutnya aja panjang, gondrong rambutnya. Abang lewat di bawah pohon itu? Iya. Saya tuh kaget, saya lari, saya sama teman saya tuh lari, ngejar. Nah udah ngejar, saya lari di pohon jeruk nipis, beraroma kembang melati, bunga melati tuh Bang. Ya baunya sih harum, tapi
ya serem lah, kayak orang ya bau kembang 7 rupa, bunga 7 rupa tuh. Wah ini saya tuh ambil tanah dilemparin ke situ, tetap udah ngejar tuh, saya dikejar-kejar lah ibaratnya. Itu ngejarnya gimana? Melayang apa? Lari? Melayang, dia melayang di atas genteng. Saya lari so kenceng-kencengnya, terus rame tuh, ada orang yang waktu itu ada orang yang melahirkan ya. Wah ya rame, masih pada ini nongkrong, saya nimbrung itu, saya ikutan apa, ikutan sama orang-orang itu ngobrol apa. Nah kebetulan si sosok itu tuh yang tadi tuh ada di belakang lagi ngeliatin bayi sambil ada yang nangis Ada di belakang di belakang abang. kamar mandi, Oh, di kamar mandi. rumah yang punya bayi tuh. Heeh. Betul, yang punya bayinya laki-laki. Terus nggak tahu kenapa ada saudaranya, saudaranya tuh kerasukan. Itu kira-kira jam setengah 12 bang, jam 12 malam lah, kerasukan. Itu rame saya ini. Nah saya tuh pulang, takut sih bang, pulang ya rame, tapi saya tuh pulang lewat, biasa lewat kebun, rumah saya tuh kebun. Pas ada pohon mangganya tuh ada ayunan, nggak tahu ayunan siapa. Nah dia lagi ayunan bang, tadi ada di situ. Saya tuh terasa diteror gitu sama Berarti sosok masih kuntilanak. tetap makhluk yang tadi ngikutin abang dari pertama gitu. Yang Iya. itu. Nah pas waktu di pohon mangga mah jelas tuh wajahnya ya sama yang almarhumnya tuh, mukanya muka mirip almarhum ya, sambil gendong bayi gitu bang, digendong tuh sambil nangis, sambil ketawa. Saya tuh lari, nggak jadi balik ke rumah, balik lagi yang rame tuh, yang pada nongkrong, orang-orang yang pada nongkrong ya sampai pagi, nggak sampai pagi sih, jam 3 itu sosoknya ada di pohon salak bang, pohon salak sama pohon kelengkeng. Yang rumah hajatnya tuh, yang di rumah yang bayi tuh bang, yang punya bayi tuh, yang lahiran tuh. Nah kan di rumahnya depannya, pinggirnya pas kamarnya tuh ada pohon kelengkeng sama pohon salak. Nah sosok itu di situ nangis minta tolong. Berarti yang lain, orang-orang lain dengar nggak tuh bang? Teriakan-teriakan minta tolong, nangis gitu. Pada dengar nggak yang lain? Pada dengar tapi nggak bisa lihat, yang lihatnya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat itu. Kalau yang biasa orang yang nongkrong mah padu ini suara, dengerin suara sama merasakan suara aja sama bau. Kalau lihat sosok mah nggak tahu, nggak bisa lihat. Tapi abang sendiri bisa ngeliat. Enggak sih ya, cuma itu waktu di pohon jambu sama di pohon mangga, di ayunan sama di atasnya tuh bang, atas pohon jambu tuh diguncang-guncang ya, kayak orang pakai daster tapi putih. Baunya tuh bau ya tiren lah, mati kemarin, masih bau harum, masih baru. Bisa itu ya takut, lari, dikejar-kejar. Pas dikejar-kejar udah sampai rumah, saya tuh balik lagi, ternyata sosoknya ada di lapangan dekat rumah madrasah di pohon pace. Jadi saya pohon mengkudu tuh bang, jadi saya tuh putar balik lari. Abang mau ke rumah? Iya, Itu udah jam berapa bang? Sekitar jam 1:30 lah. Kalau saya pulang 1:30 ya kan, jam 3 tuh balik lagi situ. Terus nggak berani pulang sendirian, diantar sama orang dewasa, orang apa ya, sama temen, tapi udah tuh sama om-om. Kebetulan om-omnya tuh baik banyak, tapi ya saya tuh takut. Gimana ya rasanya takut, sosok tuh begitu amat sih, serem lah kalau apa orang meninggal
dalam keadaan ngandung pasti bang, pasti gentayangan lah, pasti minta tolong itu. Yang nggak tahu, tapi minta tolongnya ke orang-orang tertentu kan, orang-orangnya kan udah beda alam tuh, udah beda alam itu mah. Alam apa ini mah masih alam ini. Bang, berarti itu yang bayi satunya yang hidup dirawat sama Nah setelah orang udah tuanya. 3 hari menjelang ibunya meninggal, barulah itu bayinya meninggal bang, meninggal 3 hari setelah ibunya meninggal, iya, itu bayinya ikutan meninggal meninggal tentunya. juga bang. Nah bayi satunya tuh masih dalam perut bang, nggak di sesel, tapi masih hidup ya kan, ibunya udah meninggal otomatis bayinya juga meninggal. Bayi yang satunya yang masih di dalam tuh, setelah 3 hari bayi yang udah selamatnya terus nyusul lah dia meninggal. Itu kalau nggak salah mah sebulan full gentayangan terus bang, minta tolong, tapi kan udah beda alamnya, Berarti yang beda alam. ngalamin warga juga yang lain sama Iya ngalamin. sama, teror semua sama, pada tahu heboh lah, sampai ini, sampai ustadz juga kena itu, kena nanggung sosok itu bang. Sosok ustadz juga waktu habis musola, habis beribadah malam, sholat tahajud itu, sholat subuh, habis sholat subuh isya, pasti terornya minta tolong selamatin bayi yang dalam perut karena masih hidup. Ternyata kan ibunya udah meninggal, otomatis bayinya juga yang di dalam meninggal kan Ya. bang. Nah saya tuh bingung tuh, kenapa minta tolongnya ke warga, tapi kan nggak tahu orang udah meninggal, udah beda alam. Terus apa yang dilakukan warga tuh bang Ya warga untuk mah, menghentikan teror itu? warganya ya semua warga bersiaga, jaga-jaga itu. Ada yang naburin garam, ada yang naburin pasir pakai salawatan, ada yang pakai garam baca lah, air yasin itu, jaga-jaga biar nggak ganggu ke rumahnya. Terus ya banyak warga juga pada takut kan sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, orang itu kuntilanak terus semua, kuntilanak merah sama putih bang, dua itu bang, dua. Yang merah mah cuma itu apa, ketawa mulu. Kalau yang merah ketawa, kalau yang putih mah nangis minta tolong yang putih. Tapi sosoknya tuh ada dua, yang satu gendong bayi, yang satu sama gendong bayi, yang merahnya tuh tapi ketawa mulu sama nyanyi di pohon kelapa, di pohon lah, di atas genteng bang. Berarti yang sebelumnya ngikutin abang terus ngikutin, maksudnya neror warga gitu mah? Iya, Ada lagi ya yang merah gitu? minta tolong nyampein ke keluarganya, suruh ngambil bayi yang di dalam perut kan, itunya kan almarhumnya udah meninggal, udah dikuburin, masa digali lagi kan nggak mungkin, udah nggak ada nyawanya. Jadi seorang itu di gentayangan tuh minta tolong selamatin bayi yang di dalam perut, minta dikeluarin kan, itu hidup tapi yang hidupnya juga, yang selamatnya satunya tuh selama 3 hari pas ibunya meninggal, bayinya juga meninggal sih. Terus tiap hari sehari-harinya teror-teror apa aja tuh yang dilakukan oleh makhluk itu? Ya suara sama tangisan minta tolong, sama suara tangisan bayi, minta tolong, suara nangis, suara tawa ya, tapi serem juga. Yang waktu itu juga malam pas keluar mau beli makanan, keluar sama teman saya, duaan rame tuh di situ, di pohon belimbing. Dia lagi gendong bayi, posisi dianya gendong bayi,
matanya ya serem, putih bang, ini hitam, mukanya putih, tapi cantik loh bang, tapi nangis, ada air mata netes. Wah, sosok yang kemarin tuh saya jadi balik lagi, nggak jadi lewat jalan situ, balik lagi nggak jadi lewat jalan situ, nungguin dia tuh, nungguin beca yang lewat bang, becanya lewat kan. Ada tangga saya tuh jualan malam lah di pasar, jualan sayuran tuh, ikan kan, berangkatnya tuh malam jam 11 jam 12. Kalau beca kan ada empat orang yang belanja, yang jualan ke pasar. Kalau malam tuh saya tuh ngikutin bang, rame. Kalau sendiri saya nggak berani, soalnya di pohon dinding, sering gangguin tuh mah, rese, sering gangguin warga, dibacain doa, dibaca apa, nggak mempan bang, nggak ngaruh tuh bang, tetap dia minta tolong. Itu yang dua-duanya semua minta tolong. Iya, yang nggak tahu yang satunya yang merah mah nggak tahu, temannya di sana, temannya nggak tahu apa. Berarti itu cuma sekali-kali aja, yang merah sekali-kali Iya, aja sekali aja itu nongol. Yang asli mah yang putihnya tuh, yang kemarin orang itu meninggal tuh ya persis, badan, suara, nangis, rambut, fisiknya tuh, badannya tuh, mukanya persis ya almarhum itu, si almarhum meninggal tuh, sosoknya seperti itu bang. Kan takut sih warga, semua teman-teman sih takut. Dia udah meninggal, udah dikuburin, udah apa, beda alam, tapi dia masih minta tolong sama keluarga, sama warga, tetangga dan sebagainya di situ bang. Sudah otomatis kan warga terasa terteror tuh sama sosok kuntilanak itu. Selama 1 bulan full neror warga, akhirnya udah diiniin sama keluarganya, sama kiai, jadi nggak gentayangan lagi tuh, didoain. Nah, alhamdulillah bang, setelah itu udah disempurnain sama keluarganya, teman-teman tangga sama kiai, kirim doa bersama ke kuburannya tuh bang. Ya, alhamdulillahnya udah nggak gentayangan lagi, udah sosok kuntilanak itunya tuh udah nggak berkeliaran lah, ibaratnya ke warga minta tolong, ke saudaranya, ke keluarganya. Habis, nah setelah itu tuh terasa nyaman lagi, soalnya udah alamnya udah beda, udah jalan tempat masing-masing, jangan ganggu kan keluarganya tuh. Iya pak, terima kasih, udah udah saya mau pulang dulu juga alam saya, ya udah di sana. Tapi bapak mah nggak bisa lihat, cuma bisa ngirim doa, kata keluarganya tuh. Ya ada rasa merinding, serem gimana gitu, campur aduk lah. Ya, setelah itu kok ya nggak apa-apa lah, udah nggak bakalan balik lagi gitu, udah nggak bakalan kentayangan lagi gitu. Ya udah bang, itu aja. Jadi semoga almarhumah tenang di alam sana bang ya. Iya, Terima kasih bang Ojek. Mungkin segitu saja cerita horor dari narasumber kita. Tak lupa juga kepada kawan-kawan, saya ingatkan kembali untuk segera subscribe channel kita, like, comment, and share. Sekian saja video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.